Kita mulai pada pagi hari ini. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang strategi perawatan dari peralatan produksi. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang beberapa hal terkait dengan kegiatan perawatan ya, tapi masih introduction ya. Hari ini kita akan fokus pada strategi perawatan dari peralatan produksi. Ini bahkan saya kira di yang kemarin juga ada. Sebentar. Oke. Maintenance strategi itu artinya pilihan-pilihan untuk melaksanakan kegiatan maintenance ya, kegiatan perawatan. Jadi kita kalau mau merawat sebuah peralatan tentu saja memerlukan bagaimana sih perawatan itu akan dilakukan. Nah, ini berarti kita memilih atau menentukan strategi untuk melakukan kegiatan maintenance. Nah, secara garis besar ada dua pilihan, yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance ya. Kita bisa melakukan perawatan dari peralatan yang kita miliki dengan dua kelompok strategi ini ya, yaitu perawatan secara preventif dan perawatan secara korektif. Perawatan secara preventif maksudnya itu adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah ya. Di perawatan preventif biasanya dilakukan sebelum kerusakan itu terjadi. Preventif berasal dari kata pre dan event ya. Pre dan event. Pre itu sebelum, event itu peristiwa ya. Jadi preventif itu sebelum peristiwanya terjadi. Satu kegiatan sebelum peristiwanya terjadi. Peristiwa apa itu? Peristiwa kerusakan ya. Sebelum peristiwa kerusakan. Jadi kegiatan yang dilakukan, kegiatan perawatan yang dilakukan sebelum kerusakan peralatan terjadi. Nah, semua kegiatan perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa kerusakan itu kita namakan dengan preventive maintenance, ya, preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Kelompok yang kedua adalah corrective maintenance. Apa itu corrective maintenance? Yaitu kegiatan maintenance yang dilakukan untuk memperbaiki, ya, memperbaiki kondisi peralatan. Nah, masing-masing ini dibagi menjadi 5 nih ya. Preventive maintenance ada 3, corrective maintenance ada 2. Yang corrective maintenance yang pertama itu adalah run to failure ya. Run to failure itu artinya peralatan itu dijalankan hingga pada suatu saat dia akan fail, akan gagal. Gagal itu maksudnya tidak memenuhi persyaratan fungsi yang dikehendaki. Bisa jadi dia kondisinya masih bisa berjalan ya, tetapi secara fungsional dia tidak bisa digunakan untuk memenuhi requirement tertentu. Kemudian yang bagian yang kedua itu adalah unplanned failure. Unplanned failure itu kerusakan yang terjadi yang tidak terduga ya. Jadi ada kerusakan-kerusakan yang tahu-tahu terjadi gitu ya. Tidak ada tidak bisa diantisipasi, tahu-tahu terjadi kerusakan. Unplanned failure. Di dalam maintenance yang masuk kategori run to failure itu ada temporary repair, ya, temporary sementara ya, repair sementara atau repair saja juga ada. Kemudian ada overhaul, ada refurbish,
ada replacement atau modification. Ya. Temporary repair itu ya perawatan sementara ya. Perawatan sementara itu bisa jadi kegiatan perawatan yang ya tidak permanen, hanya untuk menjaga supaya dia tetap bisa bekerja, bisa beroperasi, namun pada satu saat direncanakan akan dilakukan perawatan lagi. Ya. Makanya dinamakan temporary repair. Nah, repair sendiri ini ya perbaikan kayak misalnya ada paut yang kendor misalnya, ini dilakukan repair, pengencangan kembali gitu ya, itu bisa dilakukan termasuk repair. Ada overhaul itu perawatan besar ya, perawatan besar. Biasanya satu peralatan itu sudah ditetapkan misalnya setiap akhir tahun dilakukan overhaul, perawatan besar. Peralatannya biasanya dihentikan dari operasi lalu dilakukan perawatan besar ya, menyeluruh, overhaul. Kemudian refurbish ini kayak peremajaan kembali gitu ya. Dilakukan repair juga, tetapi tidak hanya repair. Biasanya kalau repair itu hanya setempat, tapi refurbish ini agak menyeluruh seperti overhaul. Jadi overhaul itu biasanya menyeluruh ya. Nah, refurbish ini menyeluruh, tetapi nanti ada beberapa yang hanya beberapa yang menjadi tekanan gitu ya. Jadi misalnya mobil begitu dilakukan refurbish untuk dalamnya misalnya, jok dan lain-lain misalnya ya. Biasanya setelah direfurbish itu kondisinya menjadi lebih bagus. Atau replacement penggantian, misalnya penggantian lampu, penggantian roda, penggantian alat elektrik yang lain gitu ya, penggantian AC dan lain-lain. Atau juga modification ini dilakukan perubahan untuk mendapatkan kondisi peralatan yang lebih baik. Ada dua kategori ini ya, run to failure dan unplanned failure. Itu pada corrective maintenance. Sedangkan pada preventive maintenance ini banyak ya, ada 3. Ada periodic maintenance ya, maintenance yang dilakukan secara periodik, jadi frekuensinya ditentukan sudah tertentu, misalnya bulanan atau semesteran atau kuarteran atau tahunan dan lain-lain. Itu periodik. Jadi time based servicing. Part replacement, nah di dalamnya ini kegiatannya biasanya meliputi part replacement, penggantian alat, atau juga overhaul, ini perlu juga dilakukan. Include periodic inspection, inspeksi secara periodik, secara berkala. And lifetime replacement. Jadi kalau sebuah komponen sudah waktunya habis, dilakukan penggantian. Periodic maintenance. Sedangkan bagian yang kedua ada predictive maintenance ya. Predictive maintenance meliputi surveillance, monitoring, testing, and service inspection dan lain-lain. Yang ketiga, planned maintenance, ini condition based servicing, tergantung bagaimana kondisi peralatan yang mau dirawat. Kegiatannya meliputi part replacement, bisa jadi overhaul, bisa jadi refurbishment atau modification, hampir sama dengan run to failure ya, tetapi ini lebih terencana ya. Nah, dari kelima strategi ini bisa jadi bisa dicari kondisi optimasinya ya, kondisi optimum, optimization process for program and activity. Jadi tentunya
kita kalau mau melakukan kegiatan preventif maintenance secara periodik ya, nah ini perlu dioptimasi ya. Periodenya berapa waktu? Mau bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau berapa ya? Nah ini tentu saja akan dicari, akan ditetapkan sesuai dengan kondisi optimumnya. Kalau optimumnya itu lebih baik dirawat bulanan, ya akan dirawat bulanan. Kalau optimumnya itu tahunan, maka juga akan dilakukan perawatan secara tahunan. Nah, hanya saja bagaimana menentukan apakah optimumnya itu bulanan atau semesteran atau tahunan. Nah, ini nanti akan lebih detail kita akan pelajari lagi. Demikian juga untuk predictive maintenance ya. Ini juga nanti dicari optimumnya ya, dicari optimumnya. Predictive maintenance itu artinya kita melakukan kegiatan perawatan setelah kita mendapatkan indikasi ya, jadi bisa memprediksi kapan kerusakan itu akan terjadi. Jadi kita perlu data, perlu memonitor kondisi peralatan. Nah, dari hasil monitoring itu kita akan memprediksi kapan peristiwa kerusakan itu akan terjadi. Nah, sebelum peralatan itu terjadi, sebelum kerusakan itu terjadi, maka harus sudah dilakukan tindakan perawatan. Hanya saja kapan? Nah, ini pertanyaannya kapan? Minggu depan atau bulan depan atau bagaimana? Atau nanti kalau sudah dekat dengan kerusakan, gitu ya. Nah, ini juga akan melibatkan optimasi. Ya. Kalau misalnya terlalu sering, ya akan menghabiskan banyak biaya. Namun kalau terlalu jarang, risiko yang diterima oleh perusahaan mungkin akan menjadi lebih besar. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, barangkali ada. Belum ya? Baik, kalau belum saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa metode maintenance tadi yang saya sebutkan tadi. Ini kalau kita ikuti historisnya, kronologisnya ya. Nah, ini ada perkembangan kegiatan maintenance. Kira-kira itu bisa digambarkan dengan salib sumbu waktu dan salib sumbu pengembangan maintenance. Seperti kita ketahui bahwa maintenance itu lahir setelah orang itu bisa membuat peralatan ya. Nah, sebelum orang bisa membuat peralatan ya tidak ada kegiatan maintenance. Di maintenance itu lahir setelah orang-orang bisa membuat peralatan. Kira-kira kapan ya pertama kali orang membuat peralatan? Dari zaman purbakala. Dari zaman purbakala. Apa itu bentuknya? Seperti peralatan berburu mungkin, Bapak? Iya, ya saya kira betul. Jadi sejak zaman purbakala itu orang sudah bisa membuat peralatan ya, alat untuk berburu. Kenapa berburu? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kebutuhan hidupnya yang pokok, yang utama itu adalah makan ya. Makan. Pada awal-awal kehidupan manusia mungkin dia cukup mengambil apa yang disediakan oleh alam ya. Seperti buah-buahan, terus hewan-hewan di sekitar dia gitu ya, dia tangkap lalu dia konsumsi. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, dia ambil, dia konsumsi. Nah, untuk mengambilnya, untuk mendapatkan kebutuhan tadi, mungkin pada satu saat ya bisa dengan tangannya saja bisa ya. Namun itu terbatas ya, terbatas. Kalau hanya menggunakan tangan ya yang dia bisa dapatkan ya yang dalam jangkauan dia ya. Kalau makanan yang di luar jangkauannya dia ya tidak bisa dia peroleh ya.
Misalnya mengambil buah-buahan itu yang jauh-jauh ya tidak bisa dia dapatkan, tapi yang dekat-dekat itu akan dia bisa ambil. Demikian juga hewan, ya ada hewan yang mudah untuk ditangkap, ada yang sulit untuk ditangkap ya. Kalau yang mudah ditangkap ya bisa ditangkap dengan tangan ya. Sementara yang sulit ini harus ada cara untuk menangkapnya. Di antara lain adalah dengan menggunakan peralatan. Saya kira seperti yang dinyatakan oleh teman saudara, saya setuju ya. Jadi peralatan itu sudah mulai dikenal oleh orang sejak dulu, sejak purba. Namun peralatan yang mereka miliki mungkin masih sangat sederhana ya, sangat sederhana. Misalnya alat untuk berburu ya dilemparkan saja begitu ya supaya mengenai. Nanti nyari lagi. Nah, lama-lama mungkin dia membuat alat yang bisa dia pakai dalam waktu yang lebih panjang gitu ya. Misalnya batunya diruncingkan gitu ya. Ada dibuat sisi yang tajam dan seterusnya. Nah, pada saat yang seperti itu maka mulai ada kebutuhan untuk merawat peralatannya. Misalnya tadi batu yang bisa dipakai untuk berburu tadi ya, untuk membunuh hewan. Jadi pertama dia tajamkan ya, ada sisi yang dia tajamkan. Nah, setelah tajam dia pakai berkali-kali. Nah, kalau sudah tidak tajam lagi, maka kemudian ada proses perawatan ya, proses mengembalikan ketajaman dari batu yang dia miliki. Nah, proses mengembalikan fungsi tadi itu adalah kegiatan perawatan ya. Kegiatan perawatan. Jadi kegiatan perawatan sebenarnya muncul ya sejak zaman dulu ya. Sejak zaman purba sudah ada proses perawatan. Namun kegiatannya masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Sampai masuk zaman logam ditemukan, perunggu gitu ya. Dan zaman seterusnya akhirnya masuk orang dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya gantung pada yang disediakan alam, tetapi juga melakukan budidaya sendiri ya. Budidaya sendiri. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan papan ya. Pangan, kebutuhan pokok itu ada pangan, papan dan pakaian ya. Papan, pangan dan pakaian. Pangan saya kira sudah jelas. Papan, tempat hidup ya, pada awalnya tempat hidupnya orang-orang itu ya sangat sederhana ya. Mungkin dia mencari tempat perlindungan di goa-goa supaya tidak kehujanan, supaya terhindar dari serangan hewan-hewan buas ya. Atau juga di atas pohon ya, di atas pohon dia juga bisa hidup, atau di dalam pohonnya dibuat digerowongi gitu ya, tumbuhan-tumbuhan yang besar itu bisa dipakai untuk tempat hidup. Lama-lama dia kalau masih primitif, dia mendapatkan makanan dari sekitarnya, itu tidak bisa dipertahankan lagi karena kalau makanannya habis di sekitarnya ya dia akan pindah ke tempat lain ya, mencari daerah yang masih banyak makanannya. Sehingga pada zaman dulu itu ada cerita bahwa orang itu nomaden ya, tidak memiliki tempat tinggal. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan makanan. Kalau makanan di situ habis, dia akan pindah dari satu lokasi ke lokasi lagi. Nah, oleh sebab itu kemudian butuh bisa membuat tempat tinggal ya, membuat rumah. Demikian juga kebutuhannya terus makin lama meningkat ya. Tidak hanya sedikit, tapi macam kebutuhannya itu makin lama makin meningkat ya.
Seperti kita itu juga demikian, makin lama kebutuhan kita itu makin meningkat. Ini mau habis ya? Halo. Siap Bapak. Oh, masih bisa dipakai ini ya? Siap, masih Bapak. Oke. Nah, lama-lama tadi yang dibikin itu lebih banyak ya, tidak hanya alat-alat untuk berproduksi, tapi juga alat-alat untuk pengangkutan gitu ya. Misalnya membuat gerobak ya, membuat kereta dorong dan seterusnya. Namun bagaimana mereka itu melakukan perawatan itu sangat sederhana. Pokoknya kalau peralatannya itu secara fungsi itu tidak terpenuhi, artinya rusak, maka kemudian dilakukan perawatan. Seperti tadi pisau dari batu tadi kalau sudah tidak tajam ya dilakukan pengasahan kembali. Demikian juga kalau dia membuat alat angkut gitu ya, alat angkut selama masih bisa digunakan, fungsinya masih ada, ya dipakai saja. Nah, nanti kalau sudah rusak diperbaiki lagi dan seterusnya. Sehingga di sini dikatakan bahwa kegiatan maintenance itu strategi yang mereka gunakan adalah fix the equipment when the equipment is break, ya, the equipment breaks. Jadi dilakukan perbaikan ketika alat yang dimiliki itu rusak, break atau failure ya. Maksudnya secara fungsional sudah tidak bisa dipakai. Misalnya tadi pisau sudah tidak tajam lagi. Alat angkut sudah tidak bisa dijalankan lagi misalnya ya. Tidak bisa dipakai untuk ngangkut. Nah, ini berarti dia terjadi break ya, terjadi kerusakan. Penghentian fungsinya berhenti. Nah, fungsi ini tergantung peralatannya ya, Kalau pisau tadi ya fungsinya itu untuk memotong, berarti harus tajam gitu ya. Kalau alat angkut dia harus ringan untuk mengangkut. Gitu. Kalau untuk mengangkutnya sudah berat, berarti sudah rusak dan seterusnya. Nah, kegiatan itu terus berlangsung sampai ini batasnya ada pre-World War II ya. Ini sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua itu tahun berapa ya? Kira-kira. Ada yang tahu? Perang Dunia Kedua? Belum lahir. Video 1942 sampai 45, Pak. Iya, sekitar tahun 40-an gitu ya, 42 sampai 45. Perang Dunia. Oke. Ayo, minum obat ya. Nggak mau maaf, minum obat aja. Ya, ayo. Baik, saya lanjutkan. Tak ini gak dibaca deh. 28.000. Oh. Sebentar yang lain supaya suaranya nggak masuk bisa di mute dulu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Pengembangan ini jadi yang pertama fix the equipment when it breaks ya.
Ini terjadi di sini. Kemudian, jadi ini kayaknya corrective maintenance ya. Corrective maintenance. Kegiatannya dilakukan setelah peralatannya itu mengalami kerusakan. Fungsinya tidak bisa dijalankan. Kemudian ini kira-kira tahun 50-an mulai ada ide tentang PM. PM tadi itu preventive maintenance. Jadi kenapa muncul preventive maintenance ya? Nah ini pada pelaksanaan kegiatan maintenance yang strateginya adalah fix the equipment when it breaks ya, corrective maintenance. Ini orang merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya. Jadi kalau peralatan itu hanya dilakukan perawatan setelah peralatannya rusak, itu ada sesuatu yang hilang. Misalnya atau ada kerugian. Misalnya tadi pisau untuk berburu ya. Pisau untuk berburu. Sudah tahu bahwa pisaunya itu pisau batu nih misalnya, atau nggak tahu pisau logam juga nggak apa-apa ya. Kalau pisaunya itu sudah agak tumpul ya, mendekati tumpul, artinya kemampuan fungsi dari peralatan itu sudah sangat berkurang. Kalau itu tidak dilakukan perbaikan, maka ketika ada peluang untuk menangkap hewan buruan lagi, dia akan tidak bisa dapat. Kenapa? Karena alatnya tidak memadai. Ya. Misalnya tidak tajam gitu ya, sehingga ketika dikenakan pada hewan yang mau ditangkap, ya hewannya masih bisa lari. Hilanglah peluang untuk mendapatkan hewan tadi. Demikian juga untuk alat transportasi. Ketika ada kebutuhan untuk transport, ternyata alat transport kita tidak siap untuk digunakan, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh fee dari transport. Nah, ini kemudian dianggap sebagai satu kekurangan ya, kekurangan dari fix when it breaks strateginya itu ya. Fix when it break. Fix when equipment break. Jadi ini merugikan. Dia berpikir bahwa akan lebih baik bila kita sudah tahu ada tanda-tanda bahwa peralatan itu mau rusak, maka perlu dilakukan perawatan lebih dulu ya. Nah, ini mulai muncul konsep preventive maintenance PM. Nah, ini munculnya sudah lama ini, tahun 50-an ya. Tahun 50-an. Termasuk juga PDM, predictive maintenance ya. Dan juga CM nih, corrective maintenance ini muncul kira-kira hampir bersamaan ya. Corrective maintenance. Di samping itu ada lagi di sini ada TPM, Total Productive Maintenance ya. Total Productive Maintenance ini ada kaitannya dengan Total Quality Control ya. Total Quality Control untuk mendapatkan kualitas produk yang lebih baik gitu ya. Muncul ide TPM, Total Productive Maintenance. Orang memikirkan bahwa bagaimana supaya peralatan yang dimiliki itu lebih efektif ya, lebih efektif. Di mana pada TPM ini muncul istilah overall equipment effectivity ya, atau disingkat OEE TPM. Kemudian ada RCM. RCM itu reliability centered maintenance ya. Maintenance yang berbasis pada reliability. Masih ada lagi ada RBI. RBI itu risk based inspection.
pemeriksaan inspection yang berbasis pada risiko. Ada peralatan yang risikonya besar, ada peralatan yang risikonya kecil. Pada peralatan-peralatan yang risikonya besar perlu dilakukan inspeksi yang lebih intensif dibandingkan dengan peralatan-peralatan yang risikonya kecil. Nah ini kira-kira timingnya ya, ada pre-World War II dan post-World War II, dan sekarang ini kondisi sekarang tahun 80 ke atas ya, termasuk sampai sekarang ini ya, banyak masih dilakukan kegiatan maintenance dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah pernah lahir ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba dengan pertanyaan. Kira-kira menurut saudara-saudara semua, kalau ada satu perusahaan sekarang memiliki banyak peralatan, kira-kira yang tepat digunakan strategi maintenance-nya itu yang seperti apa ya? Bagaimana perusahaan memilih strategi untuk melakukan perawatan? Kalau dia Yang jawab Bapak. mana yang baik, corrective maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance?